96 dan surat Al-Hujurat ayat 6. Dewan Hakim yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor 006 mengambil judul pilihan nomor 4, yaitu Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Peradaban Manusia. Kepada peserta kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ilal yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, Napoleon, seorang orientalis kebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran which Lord tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah petunjuk dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan bahwa Al-Quran laksana lampu penerang bagi hati dalam menembus liku-liku perjalanan yang panjang dan membentang. Al-Quran bagaikan benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan setan. Dengan pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, dalam rangka menjadikan Al-Quran pedoman hidup umat manusia. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan tema Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Peradaban Manusia dengan rujukan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menurut ilmu balaghah khabari al-inkari, yaitu yang menginformasikan dan menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang telah membawa manusia daripada zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Itulah Al-Quranul Karim. Oh, apa fungsi Al-Quran dalam rancang bangun masa depan peradaban manusia? Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir mengatakan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'idatum min rabbikum ay mau'idatum min khalaqakum. Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahir Al-Quran mengatakan semua cabang-cabang ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, baik yang belum diketahui maupun sudah diketahui, semua itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab hingga akhirnya melahirkan ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorab? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang indah, puitis, retoris dan juga argumentatif hingga akhirnya melahirkan ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu mantik dan balaghah? Bukankah karena Al-Quran diturunkan menceritakan tentang bagaimana penciptaan alam semesta hingga akhirnya melahirkan ilmu sains? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dalam Al-Quran, kisah-kisah yang menjadikan uswah, kisah-kisah yang jadi motivasi dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah mendengar kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika Allah akan jadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Tapi pada waktu itu malaikat protes, ya Allah, kami instruksi, kenapa engkau jadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia? Padahal mereka akan saling membunuh, akan saling menumpahkan darah. Kenapa tidak kami kau jadikan khalifah di muka bumi ini? Kami selalu bertasbih, kami selalu bersujud kepada engkau ya Allah. Kami taat akan perintah engkau. Kenapa mereka sampai mengatakan hal seperti itu? Karena dulu sebelum manusia diutus dijadikan khalifah di muka bumi ini, ada yang terlebih dahulu dijadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu Banul Jin. Tapi mereka saling membunuh, mereka saling menumpahkan darah, hingga akhirnya Allah mengutus dari golongan malaikat yaitu Ijajil untuk mengamankannya. Tapi Ijajil pun malah ikut-ikutan berperang bareng-bareng, pengen nguasin alam dunia ini, pengen jadi khalifah di muka bumi ini. Tapi Ijajil ketika itu pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hati kecilnya, apakah tobat aku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hingga akhirnya Ijajil itu putus asa, maka fa'ablasahumullah, Allah mengibliskan mereka. Ini satu pelajaran, jangan kita pernah putus asa dalam hidup ini. Semangat terus berjuang, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Syifa lima fi suduri yashfa minasyirki wasyakki wal jahl. Al-Quran sebagai obat bagi penyakit batin seperti syirik, ragu dan bodoh. Ada satu kisah, waktu itu pada zaman sahabat, ada satu rombongan yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lalu mereka berteduh dan bertempat tinggal di satu kekampungan, kampung Arab ketika itu. Mereka ingin dimintai dijamu oleh penduduk tersebut, tapi penduduk tersebut tidak mau menjamunya. Lalu kemudian terjadi musibah terhadap pemimpinnya. Pemimpinnya itu kena musibah. Musibahnya apa? Tersengat oleh kalajengking. Hingga berbagai macam cara dilakukan, tapi tidak ada hasilnya. Hingga satu penduduk menghampiri rombongan itu dan mengatakan pada rombongan itu, wahai rombongan, pimpinan kami terkena penyakit yaitu tersengat oleh kalajengking. Sudah bermacam cara dilakukan tapi tetap tidak ada hasilnya. Apakah engkau punya sesuatu yang dapat mengobatinya? Lalu rombongan tersebut menjawab, demi Allah, aku punya sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Tapi demi Allah, ketika aku meminta dijamu oleh penduduk tersebut, tapi penduduk tersebut tidak mau menjamunya.
Penduduk tersebut tidak mau menjamunya, maka kami pun tidak ingin mengobatinya. Tapi akhirnya mereka kompromi, minta supaya bisa mengobatinya dengan cara kompromi. Kami akan diberikan upah, kami akan mengobati asalkan kami diberikan upah. Diberikan 3 ekor kambing ketika itu. Lalu para rombongan ini mengobati penyakit tersebut. Lalu si pimpinan itu lalu sembuh. Dengan apa diobatinya? Dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Itu baru penyakit zahir. Juga penyakit batin, rasa iri, dengki, husuk, ajub dan lain sebagainya bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah lapat-lapat yang isinya mengingat dan mengingat kepada Allah. Inna sekolah wa inna sekolatal qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada sikatnya, pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, dzikrullah. Karena setiap lapat zikir membersihkan noda dosa yang ada di dalam hati kita. Sedangkan lapat zikir semuanya ada dalam Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hudan linasi ay hidayatan minad dalalah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari jalan kesesatan. Al-Quran membimbing dan memberikan petunjuk kepada manusia untuk mendapatkan jalan yang baik dan benar, untuk mendapatkan jalan yang hak. Al-Quran bukan hanya sebatas sejarah, tapi Al-Quran bagaimana kita membuat sejarah yang baik dan benar dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Yang keempat, Al-Quran diturunkan sebagai fungsi rahmatul lil mu'minin, ay rahmatan li ahlil iman. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, dipelajari isinya dan diamalkan apa yang dipetunjukkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, secara pendekatan dalam studi Islam, Al-Quran terbagi dalam 2 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi kritik, yang kedua sebagai fungsi kritik, yang kedua sebagai fungsi analisis. Sebagai fungsi kritik, Al-Quran pernah menyinggung peradaban sosial zaman jahiliyah ketika pada saat itu. Terjadi diskriminasi wanita, terjadi yang namanya perjudian, prostitusi dan lain sebagainya. Al-Quran menyinggungnya. Dulu ketika ada diskriminasi wanita pada zaman jahiliyah terjadi ketika saat itu wanita tidak mempunyai peradaban dan tidak punya daya dan upaya untuk mencapai peradaban yang baik. Hingga ketika ada wanita yang menstruasi, mereka diasingkan jauh-jauh karena mereka berkeyakinan wanita yang sedang menstruasi itu adalah digrogoti atau dikuasai oleh roh-roh jahat. Bahkan yang paling sangat mengerikan, wanita saat itu bayi yang baru lahir yang berbentuk jenis kelamin wanita dibunuh dengan sadis. Lalu Al-Quran menyinggungnya. Sampai saat ini pun, kalau seandainya ada kisah seorang anak yang membunuh ayahnya, kakek memperkosa cucunya, Al-Quran tetap akan menyinggungnya. Ada satu anekdot yang mengisahkan setan minta pensiun dari pekerjaannya. Ya Allah, kami bangsa setan minta pensiun dari pekerjaan kami menggoda manusia. Kata Allah, kenapa kau pensiun dari pekerjaan kau menggoda manusia? Karena ya Allah, yang kami goda manusia itu telah anaknya berani membunuh ayahnya, kakeknya berani memperkosa cucunya. Di golongan kami tidak ada, di golongan setan tidak ada anak yang berani membunuh ayahnya, tidak ada kakek yang berani memperkosa cucunya. Kami takut ya Allah, kami minta pensiun, kami takut tergoda oleh manusia, kata setan. Lalu Al-Quran menyinggungnya. Itu fungsi kritik. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai fungsi analisis. Ada 2 fungsi analisis, private morality dan public morality, atau yang lebih kita kenal dengan khairul bariyah, khairul ummah. Kesolehan pribadi ataupun individual dan kesolehan sosial. Kesolehan individual terbagi dalam 3, mukminin, muslimin, dan muhsin. Seseorang yang dianalisis oleh Al-Quran harus mampu bersifat memiliki sifat mukminin. Seperti apakah sifat mukminin? Yaitu yang termaktub dalam rukun iman yang 6. Seorang mukmin harus bersifat Rabbani, bersifat Maliki, bersifat
Qurani, bersifat rasuli dan lain sebagainya. Inilah Al-Quran, dua fungsi diturunkan secara pendekatan studi Islam sebagai kritik dan sebagai analisis. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran imamnya, sekali lagi, barang siapa Al-Quran dijadikan imamnya, maka akan menyelamatkan dia masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran makmumnya, maka dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan yang akan relevan dengan situasi dan perkembangan zaman. Kalau seandainya bangsa ini, masyarakat Indonesia menjadikan masyarakat yang Qurani, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidupnya, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim dan hadirin, itulah tadi penampilan peserta dengan nomor 006. Selanjutnya kami tampilkan peserta